Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai pendekatan understanding by design dalam model backward design. Model backward design ini adalah model perencanaan yang menggunakan alur mundur, di mana perencanaan dimulai dari tahap akhir terlebih dahulu, kemudian baru ke tahap awal. Ada 3 tahapan. Yang pertama di sini guru menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian kedua menentukan asesmen atau penilaian, dan yang ketiga merencanakan pembelajaran. Kelompok kami di sini akan fokus untuk membahas 2 tahap. Tahap 2 yaitu menentukan asesmen dan penilaian. Di sini kita sebelum masuk ke dalam tahap penilaian, kita bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di dalam diri sendiri untuk apa kita rencanakan asesmen tersebut. Mulai dari misalkan pertanyaan pemantik itu mengenai bagaimana nanti siswa akan dapat mendemonstrasikan pemahaman dari pembelajaran yang dilakukan. Di sini maka kita sudah bisa langsung menentukan penilaian seperti apa yang akan digunakan. Misalnya penilaian praktik, penilaian unjuk kerja, dan demonstrasi lainnya. Kemudian untuk pertanyaan pemantik lainnya, untuk hal-hal yang ingin kita siapkan lainnya, misalkan terkait dengan bagaimana siswa dapat menilai sendiri pembelajarannya, yaitu kita dapat melakukan refleksi. Refleksi di sini adalah merupakan proses kita menggali kesan dan pesan dari peserta didik selama melakukan proses pembelajaran. Refleksi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas, kemudian sebagai bahan evaluasi apakah ada yang kurang dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Asesmen di sini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian yang akan kita lakukan nantinya. Asesmen di sini ada 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran, dan asesmen sumatif dilakukan di akhir proses pembelajaran. Demikian pemaparan materi mengenai model backward design dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, dan kami mengharapkan masukan dari teman-teman semua untuk materi yang kami sampaikan. Kesimpulannya adalah pada tahap 2 model backward design ini adalah guru harus bisa menentukan asesmen dan penilaian yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai kebutuhan atau kesesuaian yang ingin kita capai dalam penilaian. Demikian pemaparan materi mengenai model backward design dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, dan kami mengharapkan masukan dari teman-teman semua untuk materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu tentang asesmen dan penilaian serta bagaimana guru untuk mendapatkan penilaian itu sendiri. Jadi kan setelah kita di tahap sebelumnya itu menentukan tujuan pembelajaran, jadi kita akan tahu nanti penilaian yang akan kita gunakan di kelas itu seperti apa gitu. Jadi asesmen formatif dan sumatif ini maksudnya itu ketika proses pembelajaran yang kita lakukan itu penilaiannya kayak misalkan tanya jawab gitu, diskusi atau pemberian LKPD ketika proses pembelajaran, itu maksudnya formatif. Kemudian yang sumatif itu ini penilaian akhir kayak PTS, penilaian akhir semester kayak gitu. Terus kemudian untuk apa namanya? Oh iya, langkah-langkah untuk guru, asesmen yang sesuai. Nah, di sana tergantung dari tujuan yang udah kita tetapkan sebelumnya. Sebenarnya yang materi ini tuh saling terkait, jadi kita tidak bisa lepas dari materi kelompok lain. Sebenarnya itu terkait. Nah, setelah kita menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, karakteristik apa yang sudah kita dapatkan dari hasil menetapkan tujuan itu, kita bisa merancang di dalam proses itu, di dalam prosesnya itu pelaksanaannya dulu. Ini masuk lagi ke pelaksanaan, tapi ya di dalam, karena kan formatif itu di dalam proses, jadi tergantung gurunya ketika di dalam kelas itu membentuk, apakah dia membentuk kelompok belajar atau tidak, apakah ada proses pembelajaran yang dibeda-bedakan untuk setiap anak. Jadi penilaiannya pun akan berbeda-beda nanti ketika guru sudah melakukan pembelajaran yang berbeda. Jadi ketika anak yang butuhnya ini, kita kasih yang itu gitu. Kayak tadi Bapak contohkan yang anak tidak bisa membaca, kan kita bisa pakai gambar aja untuk menjodohkan itu. Jadi ya kayak gitu, kita bagaimana kita menyesuaikan di dalam pembelajarannya itu, jadi sehingga pas kita melaksanakan formatifnya juga di sana akan jelas gitu kita maunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Apa sih yang harus kita lihat untuk melakukan penilaian? Terus apa asesmen sumatif dan formatif? Jadi yang perlu kita lihat adalah tujuan dari pembelajaran itu sendiri, kemudian melihat karakteristik peserta didik. Kemudian asesmen yang kita lakukan adalah menyeluruh bagi siswa dengan karakteristik mereka masing-masing. Lalu asesmen formatif dan sumatif itu apa? Formatif ini biasanya dilakukan untuk menilai aspek kognitif saja, di mana selesai materi itu langsung dikasih soal itu formatif. Kemudian sumatif ini seperti UAS, UN dan sebagainya. Cuma untuk di kurikulum mereka diganti